Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, kalau kita lihat untuk global crypto market cap-nya ya teman-teman, ini berada di area 1,25 triliun. Ada sedikit penurunan 0,92% per video ini dibuat ya. Sedangkan untuk nilai Bitcoin dominance ini ikut melejit juga teman-teman ya, 53% per video ini dibuat ya. Nah, inilah salah satu kandidat yang membuat pergerakan daripada altcoin ini nggak bisa loss gitu ya, nggak bisa lepas landas secara nggak ada tekanan lah, intinya seperti itu. Masih tertekan karena Bitcoin dominance ini masih tinggi, oke? Dan kalau kita lihat dari segi Fear in Greed Index-nya teman-teman ya, ini sangat positif sebenarnya karena dia sudah di range 71, dalam artian dia itu berada di segi ketamakan ya. Semoga saja para banter ini tamak gitu ya kan. Semoga, tapi para retail jangan tamak teman-teman. Kalau retail tamak udah masa depan hancur, aduh madesu nanti, bukan madecer tapi madesu ya. Biarkan mereka yang berduit banyak yang tamak, kita para pemain plankton ya jangan tamak, oke? Cuan ya taking profit gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk pergerakan Bitcoin udah mulai menandakan tanda-tanda koreksinya, karena kalau kita lihat ya kali ini dia sudah mengalami penurunan 1,16%, dan tentunya di sini untuk altcoin juga hampir mengikuti ya, walaupun belum semua mengikuti dalam artian koreksi, tapi udah mayoritas teman-teman ya, 90% mengikuti pergerakan daripada Bitcoin menjadi koreksi. Nah, apa penyebab Bitcoin ini terjadi koreksi? Ya karena memang teman-teman ya, kemarin kan data dari BlackRock ya itu ada, kali ini udah dihapus. Ini ya salah satu penyebab terjadinya sedikit koreksi, tapi ini udah menandakan lampu hijau loh ya untuk Bitcoin spotnya BlackRock. Mungkin nanti akan ada beberapa entitas besar yang ter-ACC dalam kurun waktu bersamaan untuk Bitcoin spot ETF-nya. Mantap jiwa ya. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi, ya kita perlu antisipasi dan waspada juga. Jangan terlalu euforia dengan kenaikan seperti ini teman-teman, yaitu datang daripada SRP ya. Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman beredar rumor nih ya, Ripple akan menguangkan atau menjual teman-teman ya 38 juta US dollar dalam SRP di tengah kenaikan. Nah, jadi ini yang perlu kita antisipasi teman-teman. Ketika Ripple ini menguangkan atau menjual SRP senilai 38 juta US dollar, maka di sini pasti akan ada potensi penurunan harga terhadap SRP. Nah, jadi SRP ini melonjak sekitar 6% dari 0,52 menjadi 0,55 per token. Nah, dalam 24 jam terakhir selama rally bullish terbaru di pasar mata uang kripto. Peristiwa ini menciptakan peluang bagus bagi Ripple untuk memindahkan 70 juta SRP atau senilai 38,5 juta US dollar sebagai persiapan untuk kemungkinan penjualan lainnya. Nah, untuk konteksnya Ripple membuka 1 miliar token SRP pada tanggal 1 Oktober, di mana perusahaan menyiapkan 200 juta untuk pembayaran bulan ini. Dari 200 juta token, Ripple memindahkan 135 juta dalam dua batch, yaitu 60 juta pada tanggal 10 Oktober dan 75 juta pada 16 Oktober teman-teman, oke? Jadi yang perlu kalian ketahui juga, saya kira teman-teman semua yang baru kenal kripto ya, yang baru kenal atau terjun di tahun ini, mungkin sebagian orang belum tahu bahwasanya memang Ripple ini ya ada sekitar 50 miliaran ya kalau nggak salah, atau 40 sekian miliar SRP ya teman-teman, yang masih terkunci di escrow. Oke, dan itu teman-teman setiap awal bulan si Ripple ini akan merilis sebesar 1 billion SRP ya, dikeluarkan dari wallet escrow-nya. Nah,
1 miliar itu nggak semerta-merta akan langsung dijual ya. Mungkin diambil sekian persen teman-teman untuk pendanaan, untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Sisanya tersebut akan dikembalikan lagi ke wallet escrow untuk dikunci kembali. Ketika memang 1 miliar itu digunakan semua ya berarti nggak akan ada yang dikembalikan. Tapi kalau nggak digunakan semua akan dikembalikan lagi ke escrow. Nah, dan beredar rumor juga teman-teman ya bahwasanya SRP ini bisa melampaui daripada Ethereum ya kan harganya teman-teman ketika ya SRP yang berada di wallet escrow ini di burn gitu ya. Saya setuju sih kalau di burn gitu teman-teman, karena apa? Ini akan meningkatkan demand untuk masuk lebih banyak lagi. Itu yang akan membawa presentasi harga SRP mengalami rally yang cukup gila-gilaan kalau memang itu terjadi ya. Layaknya si PP kemarin baru uji coba pertama kali dia melakukan burn ya kan, setara dengan 6 juta US dollar, harganya cukup melambung sekitar 30%-an something ya kan, mantap jiwa itu. Nah, jadi di sini teman-teman ya, buku besar di XRP Scan untuk mendaftar dan melaporkan bagaimana Ripple menggunakan token yang tidak terkunci. Hal ini akan membantu investor memahami dinamika inflasi pasokan XRP, mengingat hal itu mengaruhi investasi nilai jangka panjang pemegangnya. Nah, memahami pola yang digunakan Ripple untuk aksi jualnya. Jadi berbeda dari laporan Finbold sebelumnya, laporan ini menawarkan kemungkinan bagi investor XRP untuk bersiap terlebih dahulu menghadapi kemungkinan penjualan token XRP sebesar 38,5 juta US dollar dari perusahaan yang mengendalikan sekitar setengah dari seluruh pasokan yang tersedia. Nah, pada pukul 4.25 pagi UTC tanggal 24 Oktober, perusahaan mengirimkan sejumlah total 70 juta XRP yang tidak terkunci dari alamat Ripple 1 ke alamat yang sebelumnya tidak diketahui yang digunakan RC HIM L8NE ya. Jumlah ini masih tersisa hingga saat ini pada saat publikasi. Nah, jadi belum dijual teman-teman ya. Tapi kita juga harus antisipasi juga ketika Ripple melakukan penjualan ini ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya kan harga daripada XRP juga akan mengalami yang namanya koreksi atau penurunan. Maka dari itu kan kemarin juga sempat saya bilang ketika kalian udah cuan ya kali ini loh, karena kita masih dalam fase crypto winter ya teman-teman ya, masih dalam kripto yang notabene bearish. Nah, maka dari itu saya bilang ya kan, kalau udah cuan, jangan lupa taking profit 20 30 atau 50% dari kepemilikan kalian semua. Untuk apa? Jaga-jaga ketika terjadinya penurunan kembali ya. Terbukti di sini teman-teman ya, ketika rumor BlackRock ini di ACC oleh SEC ya kan, mendapatkan lampu hijau lah ya, belum di ACC itu udah naik gila-gilaan, apalagi datanya ada ya kan. Nah, setelah data tersebut dihapus teman-teman, terjadilah sedikit koreksi, mungkin kepanikan, wah apa nggak jadi lagi atau gimana lagi gitu ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, alamat wallet ini teman-teman harus mengirimkan sekitar 1 juta XRP ke alamat wallet yang ini ya, S5XWA yang nantinya dapat dikirim ke alamat pertukaran terpusat seperti Bitstamp atau Bitshow. Jadi alamat wallet 8NE seharusnya mengirimkan sekitar 65 juta XRP ke XV3 ya. Jadi ini antar wallet lah ya, agak rumit ya antar wallet. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di sini interestingly the swindle address were preferred wish distribution bahasa Inggris susah. Nah, jadi menariknya alamat akhir ini sebelumnya digunakan untuk mendistribusikan jumlah penjualan ke 4 atau 5 bursa terpusat dengan Bitstamp dan Bitstamp menerima jumlah terbesar masing-masing sekitar 30 juta dan 20 juta token XRP. Pertukaran cadangan independen dan pasar Bitcoin juga digunakan di masa lalu yang menerima kurang dari 10 juta XRP. Alamat lain yang tidak berlabel juga telah digunakan dalam tahap distribusi akhir. Nah, mungkin Ripple ini akan melakukan penjualan teman-teman senilai 38 juta US dollar, tapi nggak serentak ya, mungkin akan disebar ke wallet-wallet ini gitu teman-teman, akan disebar mungkin ke pertukaran A sekian juta, ke pertukaran B sekian juta, agar apa, dinamika penurunan nggak terjadi
tragis gitu ya, agar koreksinya terlihat sehat lah, seperti itu, nggak menimbulkan kepanikan di market. Nah seperti itu ya, tapi kita juga perlu waspada dan antisipasi teman-teman ya. Intinya kuatkan mental dulu untuk saat ini, karena memang fase kita masih dalam crypto winter atau masih dalam tahun bearish teman-teman. Kita lihat di 2024 halving datang ya, bull run datang tahun 2025. Akankah kita menjadi golongan orang-orang yang mengubah nasib finansialnya menjadi orang kaya baru, atau kita akan sedikit mengubah tapi finansial kita tercukupi gitu ya. Semoga saja kita menjadi golongan orang yang menjadi orang kaya baru gitu ya. Dan mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.